Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Tuliskanlah hajat kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud, amin. Rumah, sebagai tempat bernaung dan berlindung, seharusnya menjadi sumber kedamaian dan ketenangan bagi setiap penghuninya. Di dalamnya, kita menemukan rasa aman, kenyamanan, serta tempat untuk beristirahat dari segala hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, tidak selalu demikian. Ada kalanya, kita merasakan atau melihat tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa rumah kita sedang disusupi oleh energi negatif. Hal ini tentu saja bisa membuat suasana rumah yang seharusnya damai menjadi tidak nyaman. Fenomena ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Energi negatif yang menyelimuti rumah bisa menjadi tanda adanya gangguan yang lebih besar, seperti santet atau sihir. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mengenali tanda-tanda tersebut agar bisa segera mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan. Dalam pembahasan kali ini, mari kita telah bersama 10 tanda yang menandakan bahwa rumah mulai diserang santet sesuai dengan pandangan Islam. Dengan demikian, kita dapat lebih waspada dan berusaha menjaga rumah serta keluarga kita dari pengaruh buruk tersebut. Tanda pertama yang penting untuk diwaspadai adalah munculnya bau aneh atau aroma yang tidak sedap di rumah. Bau aneh atau aroma tidak sedap yang tiba-tiba muncul di rumah bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut sedang disusupi oleh energi negatif. Para ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik fisik maupun spiritual, sebagai cara untuk mengusir energi negatif. Kebersihan fisik bisa diwujudkan dengan menjaga kebersihan rumah secara rutin, sementara kebersihan spiritual bisa dijaga dengan memperbanyak zikir, doa, dan amalan-amalan baik lainnya. Dengan memelihara kebersihan dan kesucian rumah, serta memperkuat ibadah, seseorang dapat menghalau gangguan negatif yang mungkin muncul, menjaga rumah tetap menjadi tempat yang nyaman dan damai sesuai dengan ajaran Islam. Tanda kedua yang perlu diwaspadai adalah munculnya perasaan tidak nyaman dan takut yang muncul tanpa alasan yang jelas di dalam rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, ayat 2, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghilangkan bagi mereka segala ketakutan." Ayat ini mengajarkan bahwa dengan bertakwa kepada Allah, seseorang akan dilindungi dari rasa takut dan ketidaknyamanan yang tidak beralasan. Perasaan tidak nyaman dan takut yang muncul secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, bisa jadi merupakan pertanda adanya gangguan spiritual di rumah. Ahli spiritual sering menyarankan agar seseorang meningkatkan ibadah dan keimanan sebagai cara untuk mengatasi rasa takut tersebut. Dengan memperkuat ikatan dengan Allah melalui ibadah, takwa, dan amalan-amalan baik lainnya, seseorang akan lebih terlindungi dari gangguan spiritual, termasuk serangan santet. Ibadah dan keimanan yang kuat bisa menjadi tameng yang ampuh melawan energi negatif, yang berusaha mengganggu ketenangan dan kenyamanan di rumah. Tanda ketiga yang penting untuk diwaspadai, adalah munculnya kehadiran aura negatif di dalam rumah. Kehadiran aura negatif di dalam rumah dapat menjadi tanda awal bahwa rumah tersebut sedang diserang oleh santet. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, namun bagi orang yang zalim, justru hanya akan menambah kerugian. Para ulama dan sufi seringkali menekankan pentingnya menjaga kebersihan spiritual dalam rumah. Mereka mengingatkan bahwa energi negatif yang hadir di rumah bisa sangat mempengaruhi kondisi rumah dan para penghuninya. Pengalaman spiritual dan temuan ilmiah juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa atmosfer negatif di rumah dapat menciptakan ketidaknyamanan dan stres yang signifikan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kehadiran aura negatif bisa menjadi salah satu indikasi bahwa rumah sedang diserang oleh santet.
Tanda keempat yang perlu diwaspadai adalah keberadaan benda-benda aneh di dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diserang oleh seorang tukang sihir bernama Labid bin Al-Asyam. Serangan tersebut bahkan membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhalusinasi, padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Barang-barang sihir tersebut ditemukan tersimpan di sisir, rontokan rambut, yang ditempatkan di kulit kurma, di bawah batu, dan di dalam sumur Zarwan. Jika Anda menemukan barang-barang aneh seperti ini di rumah, hal itu dapat menjadi pertanda bahwa ada energi negatif yang sedang berusaha mengganggu ketenangan di rumah tersebut. Para ulama sangat menekankan pentingnya memperbanyak doa, tawakal, dan memperkuat iman sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak ibadah, doa, dan tawakal, seseorang bisa memohon perlindungan dari Allah, sekaligus mengusir energi negatif yang mungkin ada di dalam rumah, sesuai dengan ajaran Islam. Tanda kelima yang penting untuk diwaspadai adalah munculnya mimpi buruk atau pengalaman gaib yang mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Ketahuilah, setan itu akan mencegah kalian berbuat kebaikan, dia menyuruh kalian berbuat keji dan menyatakan bahwa Allah tidak ada kekuasaannya terhadap kalian. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setan akan selalu berusaha untuk menyesatkan dan mengganggu manusia, termasuk melalui mimpi buruk atau pengalaman gaib yang menakutkan. Mimpi buruk yang berulang atau pengalaman gaib yang mengerikan bisa menjadi pertanda bahwa rumah telah terjangkit oleh energi negatif atau gangguan setan. Para ulama menekankan pentingnya menjaga diri dari gangguan setan dan energi negatif dengan cara meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah. Dengan memperkuat ikatan dengan Allah, memperbanyak amalan baik, serta rutin berdoa dan berzikir, seseorang bisa memperoleh perlindungan dari gangguan setan dan energi negatif yang mungkin mengintai di rumah. Tindakan ini tidak hanya membantu menjaga ketenangan di rumah, tetapi juga memastikan bahwa rumah tersebut tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan rahmat, sesuai dengan ajaran Islam. Tanda keenam yang perlu diwaspadai adalah kegelapan dan kesuraman yang menyelimuti rumah. Ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa rumah sedang diserang santet. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha, ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini menggambarkan kondisi seseorang yang menjauh dari peringatan Allah, yang dapat dikaitkan dengan keadaan rumah yang tampak gelap dan suram, baik secara fisik maupun spiritual. Para ahli spiritual dan psikologis juga menunjukkan bahwa lingkungan yang gelap dapat mempengaruhi suasana hati serta kesejahteraan psikologis seseorang. Kegelapan yang menyelimuti rumah, baik dalam bentuk pencahayaan yang minim maupun atmosfer yang suram, dapat menjadi pertanda bahwa ada serangan energi negatif, seperti santet, yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, kondisi seperti ini perlu diwaspadai dan diatasi dengan segera. Tanda ketujuh yang penting untuk diwaspadai adalah kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan di rumah. Ketika kita menemukan kerusakan yang tidak biasa terjadi pada bangunan atau peralatan di rumah, hal ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan atau energi negatif di lingkungan tersebut. Kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba atau berulang tanpa sebab yang jelas, seperti peralatan elektronik yang sering rusak atau dinding yang retak secara misterius, mungkin mengindikasikan adanya kekuatan gaib yang sedang bekerja di dalam rumah. Para ulama menyarankan agar dilakukan perbaikan fisik serta pembersihan rumah secara spiritual untuk mengatasi energi negatif tersebut. Dengan menggabungkan tindakan perbaikan fisik dan spiritual, seseorang dapat menangkal gangguan yang disebabkan oleh energi negatif, menjaga rumah tetap aman dan tenteram sesuai dengan ajaran Islam. Tanda ke-8 yang perlu diwaspadai adalah terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah, yang bisa menjadi indikasi adanya serangan santet. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 84, "Dan janganlah kalian saling bermusuhan,
dan janganlah kalian berbuat kejahatan dan dosa dengan melanggar batas-batas kebenaran. Ayat ini menekankan betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. Ketika konflik dan pertengkaran menjadi hal yang sering terjadi di rumah, ini bisa menjadi tanda bahwa energi negatif telah menyusupi lingkungan tersebut. Para sufi seringkali menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan keluarga dan antar individu, karena mereka percaya bahwa harmoni adalah kunci ketenangan dan kedamaian. Di sisi lain, ilmu psikologi juga menunjukkan bahwa konflik yang sering terjadi dapat merusak kesejahteraan psikologis individu dan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika pertengkaran dan konflik semakin intens di rumah, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tersebut sedang diserang oleh energi negatif, seperti santet, yang perlu segera diatasi. Tanda kesembilan yang juga penting untuk diwaspadai adalah ketika binatang peliharaan atau hewan liar mulai menghindari rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud, ayat 6, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya." Ketika binatang peliharaan yang biasanya nyaman berada di rumah, tiba-tiba menghindari rumah atau bahkan hewan liar yang biasanya berkeliaran di sekitar rumah juga menjauh, hal ini bisa menjadi tanda adanya gangguan atau energi negatif di lingkungan tersebut. Para ulama menyarankan agar dilakukan ruqyah dan pembersihan rumah secara spiritual untuk mengusir energi negatif. Ruqyah, yang melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa tertentu, diakini dapat menetralkan dan mengusir segala bentuk gangguan spiritual atau energi negatif. Selain itu, menjaga kebersihan rumah, baik secara fisik maupun spiritual, juga penting untuk melindungi rumah dan para penghuninya dari gangguan seperti santet atau energi negatif lainnya. Dengan melakukan tindakan-tindakan spiritual yang dianjurkan dalam Islam, seseorang dapat memastikan rumahnya tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ke-10 yang juga penting untuk diperhatikan adalah munculnya penyakit yang tidak biasa atau sulit disembuhkan di kalangan penghuni rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, namun ketika penyakit yang sulit disembuhkan menyerang, hal ini bisa mengindikasikan adanya kekuatan gaib yang merugikan. Para ulama dan sufi menekankan pentingnya doa dan zikir sebagai perlindungan dari penyakit dan bala. Mereka mengajarkan bahwa dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk berpegang teguh pada ajaran Islam dan memperbanyak amalan baik, seperti doa dan zikir, sebagai bentuk perlindungan dari serangan santet dan penyakit yang sulit disembuhkan tersebut. Dengan berdoa dan berzikir, diharapkan energi positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepis segala bentuk energi negatif yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan para penghuni rumah. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda keberadaan energi negatif di rumah, seperti yang telah dijelaskan tadi. Menjaga rumah agar tetap menjadi tempat yang penuh berkah dan kedamaian, membutuhkan upaya yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual. Dengan memperkuat ibadah, berzikir, dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melindungi diri dan keluarga dari segala bentuk gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ingatlah bahwa ketakwaan dan keimanan adalah tameng yang paling kuat melawan segala bentuk kejahatan. Dengan memperbanyak amalan baik, membersihkan diri dan rumah secara fisik serta spiritual, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah rumah kita akan senantiasa terjaga dari gangguan energi negatif atau santet, sehingga menjadi tempat yang aman, tenteram, dan penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah. Sedangkan, kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di video menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.